Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dir, selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justicia. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi bilangan pecahan. Ini adalah materi kelas 7 semester 1. Diharapkan setelah menonton video ini, kalian mampu memahami pengertian bilangan pecahan, memahami pecahan senilai, mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan, dan terakhir, memahami jenis-jenis pecahan dan mengubah bentuk pecahan. Berbicara mengenai pecahan, ini ternyata sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, masih ada setengah air lagi di gelas, atau saya sudah makan seperempat bagian dari kue, ataunya lagi yang lagi booming sekarang, saya sudah bersepeda 13,5 km. Gimana? Kita sering ya menggunakan bahasa-bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kita coba pahami bilangan pecahan lebih dalam. Ada yang tahu ini apa? Ya, betul, pizza. Kalau kita makan pizza, kita makannya satu bulatan full atau per potong-potong? Ya, kita makannya per potong-potong. Di sini ada 8 potong pizza. Kemudian, seseorang datang mengambil sepotong pizza. Jadi, pizza yang diambil orang tersebut satu bagian dari 8 bagian yang ada. Maka kita tulis 1/8. Sedangkan pizza yang tersisa 7 bagian dari total seluruh pizza, yaitu 8. Jadi, 7/8. Sudah mulai paham? Jadi, bilangan pecahan itu adalah bilangan dengan bentuk A per B. Dengan B itu tidak boleh sama dengan 0. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Jika A kecil dari B, maka pecahan A per B disebut pecahan murni. Sedangkan, jika A besar dari B, pecahan A per B disebut pecahan tidak murni. Sekarang kita masuk ke pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai? Misalkan nih, ibu ada selembar kertas. Kertas ini ibu bagi menjadi 2 bagian. Jadi ada setengah bagian dan setengah bagian lagi. Kemudian kertas ini dilipat kembali menjadi 2 bagian masing-masingnya. Jadi masing-masingnya jadi 1/4 bagian. Ternyata setengah bagian itu ukurannya sama persis dengan 2 kali 1/4 bagian atau 2/4. Inilah yang kita sebut dengan pecahan senilai, di mana 1/2 itu sama dengan 2/4 atau 1/2 itu senilai dengan 2/4. Jadi, 2 pecahan atau lebih disebut senilai jika memiliki bentuk paling sederhana yang sama. Contohnya, 1/2 itu senilai dengan 2/4 dan senilai juga dengan 3/6 dan seterusnya. Kenapa? Karena jika pecahan-pecahan tersebut kita sederhanakan, hasilnya akan sama-sama 1/2. Atau contoh berikutnya, 2/3 senilai dengan 4/6, senilai juga dengan 6/9. Karena jika pecahan tersebut kita sederhanakan, hasilnya akan sama-sama 2/3 semuanya. Berikutnya, membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan artinya kita berbicara mengenai kecil dari atau besar dari. Untuk membandingkan pecahan, yang pertama sekali yang harus kita perhatikan adalah penyebutnya. Jika penyebutnya sama, itu akan lebih mudah
karena kita cukup memperhatikan pembilangnya dan abaikan penyebutnya. Contohnya, berilah tanda kecil dari atau besar dari 2/6 titik 3/6. Sebelumnya perhatikan pizza berikut. Jika kita ambil 2 bagian pizza dan 3 bagian pizza, maka terlihat 2 bagian akan lebih sedikit atau akan lebih kecil dari 3 bagian. Maka 2/6 itu kecil dari 3/6. Contoh kedua, 3/7 titik 1/7. Abaikan penyebutnya. 3 itu besar dari 1, jadi 3/7 besar dari 1/7. Gimana? Mudah ya? Bagaimana nih jika penyebutnya tidak sama? Kalau penyebut tidak sama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari seluruh penyebutnya. Tapi, untuk membandingkan dua pecahan dengan penyebut tidak sama, ada cara yang lebih sederhana. Misalkan, A per B titik C per D. Di sini penyebut tidak sama, karena yang satu B, yang satu D. Caranya, kita tinggal mengalih silang. A kali D titik B kali C. Contohnya, 2/3 titik 4/5. Maka 2 dikali 5 dan 3 dikali 4. 2 dikali 5 itu 10 dan 3 kali 4 itu 12. Kalau bentuknya seperti ini sudah mudah. Sudah bisa dipastikan 10 itu kecil dari 12. Contoh lain, 3/4 titik 5/7. Tinggal kita kali. 3 dikali 7 dan 4 dikali 5. 3 dikali 7 itu 21. 4 kali 5 yaitu 20. 21 besar dari 20. Maka 3/4 besar dari 5/7. Berikutnya, gimana cara membandingkan jika pecahannya lebih dari 2? Jika pecahannya lebih dari 2, kita tidak bisa membandingkan, tapi kita bisa mengurutkan. Ada urutan naik dan ada urutan turun. Contohnya, susunlah pecahan-pecahan berikut dengan urutan naik. Artinya, kita harus mengurutkan dari pecahan terkecil ke pecahan terbesar. Caranya, kita harus menyamakan seluruh penyebutnya. Menyamakan penyebut berarti kita mencari KPK dari 4, 6, dan 3, yaitu 12. Dapat dari mana? Pahami kembali konsep KPK. Seluruh penyebut harus kita ganti ke 12. Jika penyebut berubah jadi 12, otomatis pembilang juga harus berubah. 3/4. 4 dikali sesuatu menjadi 12. Berarti 4 dikali 3 menjadi 12. Penyebut dikali 3, pembilang juga harus dikali 3. 3 dikali 3 yaitu 9. Kemudian pecahan kedua. 6 dikali sesuatu hasilnya 12. Berarti 6 dikali 2 hasilnya 12. Otomatis 5 juga harus dikali 2 yaitu 10. Terakhir, 3 dikali sesuatu hasilnya 12. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan 2 dikali 4 hasilnya 8. Jika penyebut sudah sama, ini sudah mudah kita urutkan. Yang pertama 8/12, kemudian 9/12, dan terakhir 10/12. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita urutkan 2/3, 3/4, dan 5/6. Paham? Ya, Ibu ulang kembali. 3/4, penyebutnya kita ganti menjadi 12. Otomatis pembilang menjadi 9. Kemudian, 5/6, penyebutnya Ibu ganti menjadi 12. Otomatis pembilang menjadi 10. Dan terakhir, 2/3, penyebut menjadi 12, otomatis pembilang menjadi 8. Kita urutkan.
Dari yang terkecil otomatis dari 8, 9, 10. Kemudian tinggal dipindahkan. 2/3, 3/4, dan 5/6. Ini adalah urutan naik dari pecahan yang diberikan. Selanjutnya, jenis-jenis pecahan. Terdapat beberapa jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa contohnya 2/3, 5/7, dan seterusnya. Kemudian pecahan campuran, pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 2 1/3, 5 3/7, dan seterusnya. Kemudian pecahan desimal, pecahan yang terdapat tanda koma. Contoh 0,5, 2,3, dan seterusnya. Terakhir, persen. Persen adalah pecahan yang terdapat tanda persen. Contoh 0,5%, 25%. Setelah kita mengenal jenis-jenis bilangan pecahan, sekarang kita mengingat kembali cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Contoh, ubah pecahan 4/5 menjadi pecahan desimal atau pecahan yang terdapat tanda koma. Nah, di sini Ibu menggunakan cara mengubah penyebut menjadi puluhan atau ratusan. Karena 5 itu satuan, otomatis kita harus ubah menjadi puluhan. 5 dikali sesuatu menjadi 10, berarti 5 dikali 2 hasilnya 10. Otomatis pembilang juga harus dikali 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. 8/10 itu sama dengan 0,8. Jadi pecahan desimal dari 4/5 adalah 0,8. Berikutnya, ubahlah pecahan 20/7 menjadi pecahan campuran atau pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. 20/7. 20 dibagi 7 itu bisa 2. Kemudian penyebut tetap kita tulis 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. Berarti sisanya 20 kurang 14 sama dengan 6. Ini hanya pengulangan materi SD. Agar lebih paham materi yang sudah diberikan, silahkan coba latihan berikut. Ya, cukup sekian materi hari ini. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.